Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti Culi Setianingrum dengan NIM 1907026015 dari kelas Gizi 5A Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas materi jantung. Video ini sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti SKM M Gizi. Jantung merupakan organ penting dalam tubuh manusia yang terdiri dari kumpulan otot yang memiliki peran untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia berdenyut 72 kali per menit dalam keadaan istirahat dan memompa 4 hingga 7 liter per menit. Anatomi dari jantung atau bagian-bagian dari jantung meliputi aorta, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena cava, vena pulmonaris, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, katup. Pada katup itu terdiri dari 3 bagian, yakni katup trikuspid, katup pulmonal, dan katup aorta. Selanjutnya ada kapiler dan vena cava inferior. Fungsi jantung berdasarkan bagiannya terbagi menjadi 4. Yang pertama serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, dan yang keempat bilik kiri. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama serambi kanan. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari vena dan memompanya ke bilik kanan. Yang kedua, serambi kiri. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari serambi kanan menuju paru-paru agar karbon dioksida yang terkandung dalam darah terganti dengan oksigen. Dan yang terakhir adalah bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Seperti yang kita ketahui, peredaran darah di dalam tubuh manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa sih peredaran darah besar dan apa sih peredaran darah kecil? Yuk kita simak penjelasannya. Peredaran darah besar atau peredaran sistemik. Nah, dalam peredaran darah besar, darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri jantung dialirkan melalui pembuluh aorta ke seluruh tubuh manusia. Darah yang kaya akan oksigen berubah menjadi kaya karbon dioksida, kemudian kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Pada sistem peredaran darah besar, ada 2 pembuluh darah yang bekerja. Yang pertama adalah vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Dan yang kedua ada vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi, peredaran darah besar ini berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yang selanjutnya ada peredaran darah kecil atau yang disebut dengan peredaran darah pulmonal. Nah, darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa melalui bilik kanan jantung, kemudian dialirkan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru sebagai pertukaran gas oksigen. Darah yang kaya akan oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Jadi, peredaran darah kecil ini berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Ternyata ada juga loh resiko penyakit jantung. Apa saja? Yuk kita lihat. Penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung merupakan gangguan yang terjadi pada sistem pembuluh darah besar sehingga menyebabkan jantung dan peredaran darah tidak berfungsi semestinya. Yang pertama ada penyakit koroner atau arteri koroner. Penyakit jantung koroner terjadi akibat adanya penebalan dinding pembuluh darah arteri yang disebabkan adanya penumpukan lemak. Penumpukan lemak akan mengakibatkan terhambatnya suplai darah yang mengandung oksigen dan zat makanan ke jantung. Akibatnya terjadi peningkatan tekanan darah di organ jantung.
Gejala jantung koroner diantaranya seperti nyeri di dada, lebih spesifiknya nyeri di dada bagian tengah yang menjalar hingga ke lengan kiri atau leher, bahkan sampai ke punggung. Nyeri dada seperti ini adalah ciri khas dari penyakit jantung koroner. Nyeri ini timbul hanya ketika melakukan aktivitas dan akan berkurang ketika beristirahat. Gejala penyerta lainnya adalah seperti keringat dingin dan rasa mual. Terdapat dua penyebab jantung koroner, yakni yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah meliputi jenis kelamin, umur, dan faktor genetik. Yang dapat diubah adalah diet yang tidak sesuai, merokok, alkohol, kurangnya aktivitas fisik, dan adanya sindrom metabolik seperti hipertensi, obesitas, dan hiperglikemia. Yang kedua, ada penyakit jantung rematik atau rheumatic heart disease. Nah, penyakit jantung rematik ditandai dengan kerusakan permanen dari katup-katup jantung yang disebabkan oleh penyempitan atau kebocoran terutama pada katup mitral akibat demam rematik. Penyebab utama jantung rematik adalah infeksi bakteri dari jenis kuman Streptococcus yang umumnya dirasakan sebagai batuk yang terus-menerus. Keterlibatan jantung pada penyakit ini ditandai oleh inflamasi endokarium dan miokardium melalui proses autoimun yang menyebabkan kerusakan jaringan. Gejala penyakit jantung rematik yakni sesak nafas ketika berbaring maupun beraktivitas, gangguan irama jantung, nyeri dada, dan mudah lelah. Yang ketiga, penyakit jantung katup. Penyakit jantung katup merupakan penyakit yang terjadi ketika kondisi katup jantung tidak berfungsi dalam menjalankan tugasnya, yakni mengalirkan darah dari ventrikel atrium. Penyakit jantung katup ini terbagi menjadi dua, yakni stenosis atau katup tidak dapat buka tutup secara utuh dan regurgitasi katup atau kebocoran katup. Keduanya mengakibatkan gangguan pada jantung dalam menjalankan fungsinya, yakni memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini disebabkan oleh adanya infeksi reumatik, kelainan degeneratif, dan modern type seperti HIV, akibat pengonsumsian obat-obatan seperti mengonsumsi obat penekan nafsu makan, serta kelainan idiopatik lainnya. Penyakit jantung katup memiliki gejala seperti nyeri dada, sesak, pusing, kelelahan, pingsan, detak jantung yang cepat, detak nadi tidak beraturan, serta kadang disertai dengan pembengkakan di bagian kaki atau perut. Diagnosis penyakit jantung katup dapat dideteksi melalui ekokardiografi, ekokardiogram, elektrokardiogram, X-ray, kardiak MRI, tes latihan jantung, dan kateterisasi jantung. Yang keempat adalah myocard infarct atau biasa disebut dengan serangan jantung. Nah, serangan jantung ini terjadi akibat adanya kerusakan pada bagian otot jantung, yakni miokardium, yang berakibat berkurangnya pasokan darah secara mendadak ke jantung. Berkurangnya pasokan darah ke jantung secara tiba-tiba terjadi ketika salah satu arteri koroner atau akibat adanya penggumpalan darah trombus. Masalah gizi yang sering terjadi pada serangan jantung yakni obesitas, hipertensi, mual atau muntah, dislipidemia, lemah, dan gangguan dalam menelan. Yang kelima, penyakit jantung kongestif atau biasa disebut dengan penyakit gagal jantung. Penyakit gagal jantung disebabkan akibat ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara adekuat dalam memenuhi kebutuhan oksigen pada jaringan. Gejala dari penyakit gagal jantung yakni nafas yang pendek,
peningkatan denyut jantung, terjadi penumpukan cairan baik di jantung, paru, maupun tungkai kaki. Sumber karbohidrat yang dianjurkan untuk penderita penyakit jantung meliputi karbohidrat kompleks seperti beras, kentang, tepung-tepungan seperti tepung sagu, tepung terigu, tepung beras. Adapun gula seperti gula pasir, gula merah, dan madu sirup. Sedangkan karbohidrat yang tidak dianjurkan yakni makanan yang mengandung gas seperti ubi, singkong, tape singkong, dan tape ketan. Sumber protein hewani yang dianjurkan bagi penderita penyakit jantung meliputi ikan laut, ikan tawar, hasil produk ikan, daging sapi dan daging ayam yang rendah lemak, terus susu, telur yang rendah lemak dalam jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan yang tidak dianjurkan adalah daging sapi dan daging ayam yang tinggi lemak, gaje, sosis, ham, hati, limfa, babat, otak, serta kerang-kerangan dan susu penuh. Protein nabati yang dianjurkan untuk penderita penyakit jantung yakni kacang-kacangan kering seperti kacang hijau, kacang kedelai, dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Sedangkan yang tidak disarankan adalah kacang-kacangan kering yang mengandung lemak cukup tinggi seperti kacang mete dan kacang Bogor. Sayur-sayuran yang disarankan untuk penderita penyakit jantung adalah sayuran yang tidak mengandung gas seperti bayam, kangkung, kacang buncis, kacang panjang, tomat, labu siam, dan tauge. Sedangkan yang tidak dianjurkan yakni semua sayuran yang mengandung gas seperti kol, kembang kol, lobak, sawi, dan nangka muda. Buah-buahan yang dianjurkan untuk penderita penyakit jantung yakni semua buah-buahan segar seperti pisang, jeruk, pepaya, apel, melon, semangka, dan sawo. Sedangkan yang tidak dianjurkan adalah buah-buahan yang mengandung gas seperti durian dan nangka matang. Sumber lemak yang dianjurkan bagi penderita penyakit jantung yakni minyak jagung, minyak canola atau yang biasa disebut dengan minyak bunga matahari, minyak zaitun, minyak kedelai, margarin, mentega, akan tetapi dalam jumlah yang terbatas dan tidak digunakan untuk menggoreng. Selain itu ada kelapa atau santan encer dalam jumlah terbatas juga. Sedangkan makanan yang tidak disarankan adalah minyak kelapa sawit, dan santan kental. Serta hindari penggunaan minyak secara berulang karena dapat beresiko meningkatkan kadar kolesterol. Minuman yang dianjurkan bagi penderita penyakit jantung yakni seperti teh encer, coklat, sirup, air mineral. Sedangkan minuman yang tidak disarankan yakni teh atau kopi kental, minuman yang mengandung soda dan alkohol seperti bir atau wine. Selanjutnya adalah bumbu. Bumbu yang dianjurkan bagi penderita penyakit jantung yakni semua bumbu tetapi bukan bumbu yang tajam dan digunakan dalam jumlah terbatas. Sedangkan bumbu yang tidak dianjurkan yakni seperti cabai rawit, dan bumbu lain yang tajam. Dalam memberi diet terhadap penderita penyakit jantung itu terbagi menjadi 4 diet ya. Yang pertama diet jantung 1, diet jantung 2, diet jantung 3, dan diet jantung 4. Diet jantung 1 yakni pasien dengan penyakit jantung akut. Nah, pemberian diet makanannya berupa makanan cair seperti cair jenih, cair susu, dan cair kental. Diberi hanya 1-3 hari karena pada makanan cair ini mengandung energi yang rendah.
Diet jantung 2. Diet jantung 2 ini diberikan kepada pasien setelah fase akut. Nah, bentuk makanan yang diberikan adalah makanan lunak yang berbentuk saring atau bubur. Diet jantung 3 ini diberikan kepada pasien dengan kondisi yang tidak terlalu berat dan bentuk makanannya itu lunak padat seperti nasi tim atau nasi biasa. Dan diet jantung 4 yakni diberikan kepada pasien yang memiliki keadaan yang ringan. Bentuk makanannya makanan biasa berupa nasi. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik, yakni berolahraga secara rutin 20 hingga 30 menit setiap hari. Yang ketiga, menjaga tekanan darah. Dan yang keempat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dari materi yang saya paparkan mengenai jantung, kita tahu bahwa menjaga kesehatan sangatlah penting karena apabila salah satu organ tubuh telah mengalami kerusakan, maka akan mengganggu sistem kerja tubuh yang lainnya. Karena itu, mari kita jaga tubuh kita dengan mengatur pola hidup yang sehat. Orang sehat jadi generasi berkualitas.